selamat datang kembali di hidupceria.com. Perkenalkan, saya Francisca Wiwin, saya adalah salah satu anggota tim hidupceria.com, dan hari ini saya ditemani oleh sahabat saya yang super keren, Pak Didi. Welcome Pak Didi. Halo Mbak Siska, Ya, kabar baik Mbak? sehat semuanya. Amin. Amin. Hari ini kami berdua akan membahas, saya akan bertanya lebih banyak mengenai book club yang diikuti oleh Pak Didi baru-baru ini. Nah, Yes, Mbak Siska. buku ini berjudul Projection, Expectation, Separation, Judgment, and Rejection, ditulis oleh Gary M. Douglas. Gary M. Douglas itu adalah seorang founder dari Access Consciousness. Kalau ingin tahu lebih jauh apa itu Access Consciousness, bisa klik di hidupceria.com. Yes, di situ banyak sekali informasi mengenai Access Consciousness. Kita mulai saja, Pak Didi. Oke, Mbak Siska. Oke, boleh perkenalkan diri dulu, Pak Didi? Baik. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Didi, domisili saya di Jogja, dan akhirnya senang sekali bisa belajar dan join di Book Club PSJR yang keren banget, dan syukur akhirnya bisa mengikutinya dari awal hingga akhir. Yes, nggak pernah Kenal buat semua. keren. Ada berapa kali pertemuan, Pak, di book club ini? Kalau tidak salah 6 kali pertemuan ya. Yes. Seminggu 3 kali. Dan kita dalam 2 minggu itu kita bersama-sama terus mengupas semuanya, dibimbing sama Dr. Dev, dan keren banget. Yes. Sekedar info, book club ini bukan sekedar baca buku, kami tidak membaca buku, tetapi kami membahas isi dari buku itu, dan kami mendapati banyak fasilitasi dari Dr. David per chapternya ya Pak ya? Betul, betul. Yes. Oke, pertanyaan pertama Pak Didi. Apa itu? Waduh. Jiwa kepo saya mulai deh. Ini kayak mau ujian ini. Tenang, don't worry. Ini cuma ngobrol santai. Pak Didi, apa sih yang membuat Pak Didi memilih book club ini? Padahal banyak banget kan book club di luar sana. Mengapa Bapak memilih book club ini? Sebenarnya dari sekian banyak book club, saya pernah mendengar setelah saya belajar akses dan kemudian bertemu dengan teman-teman, dan banyak yang menyampaikan bahwa salah satu book club yang sangat menarik dan kayaknya relate dengan saya itu book club PSJR ini, Mbak Siska. Dan katanya juga disampaikan bahwa memang ini salah satu basic, dan saat ini saya juga masih memiliki keterbatasan sebelum saya mengikuti book club itu. Kayaknya keterbatasan saya saat ini yang paling dekat kayaknya PSJR, dan setelah ngobrol dengan beberapa teman dan juga istri yang kebetulan juga di akses, belajar akses, saya akhirnya memutuskan, Mbak Siska, kayaknya saya ambil book club ini dulu gitu. Iya. Dan ternyata oke banget. Iya. Pas banget. Iya, istri sempat cerita loh Pak, perubahan apa yang dialami oleh Bapak. Ya syukur, moga-moga terus bisa menjadi lebih baik hari demi hari. Hidup ceria pokoknya, sesuai dengan ini ya, situs kita ya, hidup yang ceria. Pak, setelah membaca buku ini kan kita menjadi mengerti ya apa itu PSJR. Nah, melihat ke belakang nih, apa PSJR, apa yang sering dilakukan Bapak yang tanpa kita sadari? Oke. Ternyata setelah mempelajari PSJR banyak sekali, Mbak Siska, banyak banget. Dan yang bisa mungkin saya sharingkan sedikit yang terdekat ya, misalnya dalam mengerjakan pekerjaan kita atau usaha kita.
Biasanya kalau saya mengerjakan sesuatu itu, saya mempunyai ekspektasi untuk saya mengerjakan ini untuk seluruh pekerjaan ini saya 80% saya selesaikan dalam 1 minggu gitu, Mbak. Nah, kemudian kurang lebih saya goals-nya seperti ini, tenggat waktunya seperti ini. Dan seiring dengan jalannya waktu, dalam mengerjakan segala hal dalam pekerjaan kita itu, ya kadang-kadang kan tidak smooth gitu ya. Kadang bisa smooth, tapi kadang juga nggak smooth. Nah, manakala nggak smooth ini, kita misalnya goals-nya 80%, tapi tercapainya mungkin 60% atau bahkan kurang, itu kadang-kadang ekspektasi saya di awal atau proyeksi saya di awal itu setelah saya pelajari di PSJR ini ternyata bisa menjadi belenggu gitu atau chills untuk saya sendiri. Karena apa? Begitu tidak terjadi, ternyata ada rasa nggak nyaman karena aduh nyalahin diri sendiri nih. Wah ini gara-gara kemarin kayak gini nih. Harusnya begini, harusnya begitu, dan akhirnya saya berputar-putar di situ gitu loh. Nggak cepat move on gitu, nggak cepat move on tapi sibuk menanyakan kenapa ya, kok bisa ya, dan akhirnya ya itu jadi belenggu saya yang membuat saya nggak bisa langsung move on gitu. Dan nggak hanya itu aja Mbak Siska, ya mungkin sekali dua kali saya mengalami hal itu, mungkin masih staminanya masih kuat ya Mbak ya. Tapi manakala kalau itu terjadi terus menerus, yang saya rasakan kepercayaan diri saya itu semakin menurun gitu. Jadi ngerasa, waduh mampu nggak ya? Kemarin aja masih gagal nih gitu kan. Akhirnya saya ngerasa saya mampu apa enggak. Jadi ada apa ya? Kita memisahkan dengan diri sendiri atau rejection dengan diri sendiri gitu. Dan itu nggak nyaman sekali. Harusnya kita bisa move on untuk terus berkarya, tetapi kita akhirnya stuck untuk ngerasa nggak enak, ngerasa nggak nyaman seperti itu. Nah, dengan ngerti PSJR ini, ternyata akhirnya kita bisa, saya itu bisa, kalau setting goals gitu, setting goals kayak gini, saya lakukan dengan cara akses, bagaimana dalam perjalanannya, apa yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan ini, dan having fun di situ. Kalaupun misalnya ada yang tidak terjadi, apa maksudnya goals yang tidak tercapai, saya di sini bedanya adalah langsung melihat, kontribusinya apa ya yang sudah saya alami, kenapa ya tidak berhasil, dan bagaimana saya mengatasinya. Terus move untuk melakukan progres yang terus maju dan tidak terbelenggu atau jatuh terbelenggu atau terikat di penjara yang tadi, ekspektasinya kayak gini nggak sampai ya. Tetapi ternyata goals itu jadi guidance dan kita having fun dalam melakukannya. Itu yang pertama, Mbak. Nah, kalau yang lain sebenarnya banyak banget, karena itu terkait sama istri, pasangan hidup kita, anak-anak kita, yang notabene kita sendiri memiliki pengharapan atau proyeksi ekspektasi kepada mereka, dan mereka punya proyeksi ekspektasi kepada kita. Jadi double nih, double. Kalau kita belum tahu tentang bagaimana menyikapinya, baik harapan kita keluar dan juga menyikapi harapan orang-orang yang kita cintai ke dalam, wow, istilahnya kayak yang saya alami, sampah emosinya bisa banyak banget Mbak Siska. Tapi syukur saya bisa ikut book club ini, sehingga bisa belajar dari Dr. Dev, difasilitasi oleh Dr. Dev, dan juga pengalaman dari semua rekan-rekan yang terlibat di dalam book club ini memperkaya saya untuk dapat menyikapi apa yang ada di sekitar saya dengan baik. Kurang lebih seperti itu Mbak Siska. Oke. Mohon maaf, barusan terputus koneksi saya. Oke, nggak apa-apa Mbak. Oke. Wow, keren. Nah Pak, setelah mengikuti ini, manfaat menyadari PSJR itu apa Pak dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya bisa lebih enjoy.
Yes. menghadapi segala sesuatu, enjoy, fun gitu. Dan ya pokoknya semuanya tuh kayak adventure yang kita mau jalani dengan senang hati gitu. Yes. Seperti itu Mbak Siska. Jadi dari jawaban Bapak tadi di pertanyaan sebelumnya adalah ketika kita tidak mencapai sesuatu yang kita inginkan, kita cenderung menyalahkan diri sendiri ya Pak ya. Ya, itu pengalaman saya seperti itu. Saya kurang tahu apakah mungkin relate dengan sebagian besar dari rekan-rekan. Mungkin ada yang seperti saya, ada yang mungkin gampang move on, tapi saya rasa ternyata saya nggak sendirian juga di luar sana, banyak yang kayak gitu. Saya Pak. Oh gitu. Tapi udah ikut ini, udah ikut buku ini. Yes, jadi yes. Ini ya Mbak, istilahnya kita lebih istilahnya pakai tools akses, jadi aduh enak sekali. Menjalaninya apa aja enak banget. Iya, jadi sebelum ikut akses itu saya bangga ketika saya menyalahkan diri sendiri. Saya tidak menyalahkan orang lain, saya menyalahkan diri sendiri itu kayaknya bangga gitu. Heroik ya Mbak. Karena di akses kita diajarkan bahwa segala sesuatu itu berkontribusi, ya Pak ya. Betul betul. Apapun, walaupun itu mungkin pengalaman yang tidak menyenangkan sekalipun, pasti memberikan kontribusi positif buat kita. Yes. Dan ketika kita berangkat dari awareness, kita akan selalu membuat pertanyaan. Habis ini apa nih? Oh, it doesn't work, and then what should we go? What should I do for the next step? Itu yang berat. Ya, betul, jadi betul. Nggak melulu melihat ke belakang, but we move on. Iya, kayaknya malah lebih sibuk habis ini apa ya? Habis ini apa ya? Habis ini apa ya? Dan akhirnya ya cheers aja bawaannya. Dan wah, ini yang saya alami, saya tuh lebih plong untuk ngadepin segala sesuatu. Kalau biasanya Mbak Siska, kalau misalnya kita lagi nggak mood karena pekerjaan nggak sesuai gitu, kayaknya sini tuh kayaknya bebannya udah gede, aduh besok masih udah proyeksi lagi apa lagi yang harus dilakuin, waduh ini belum kelar, besok udah apa lagi gitu kan. Wah, berat banget. Tapi syukur kayaknya udah plong gitu untuk melaluin, oke, sekarang ini apa yang harus dilakukan. Kalau udah selesai, oke, next apa. Kalau belum selesai, kontribusinya apa, next apa. Jadi mengalir terus dan membuat kita bisa melalui berbagai macam hal gitu. Walaupun berat sekalipun di depan, tapi kita tetap enjoy untuk ngelakuinnya. Yes. Karena kita tidak lagi menganggap itu berat, kita menganggap itu kontribusi. Yes, betul Mbak Siska. Keren banget makanya. Wow, keren ya. Terus menurut Pak Didi ini, iya Mbak. Kenapa penting Pak ikut kelas PSJR? Kalau gitu malah saya justru balikin. Penting nggak punya hidup yang enjoy, selalu fun setiap saat. Dan ternyata itu memang bisa menjadi pilihan kita loh. Jadi kalau misalnya itu seberapa penting ya, saya nanya balik. Penting nggak hidup yang enjoy dan fun untuk kita? That's true. Kalau itu penting buat kita, so kita bisa ikut kelas ini untuk bisa melihat lebih jauh. Karena luar biasa impact-nya buat kita. Itu pertanyaannya inspiring banget loh, Pak. Oh gitu ya? Syukurlah. Karena begini, banyak sekali orang yang menganggap bahwa kalau fun itu kayaknya nggak real. Terus kalau susah itu, kalau hidup susah itu kayaknya lebih menyenangkan daripada hidup. Jadi benar-benar ya, saya juga setelah mengenal akses ini terbuka pandangan yang baru, yang seger gitu, melegakan bahwa ternyata kehidupan yang fun, kehidupan yang enjoy itu hak setiap orang. Itulah yang membuat kita akhirnya menjadi lebih gratitude akan hidup ini, lebih melihat bahwa kita tuh sungguh berharga, benar-benar istimewa, dan seperti yang dalam akses sampaikan bahwa akhirnya ya benar, dari setiap dari kita ini adalah hadiah untuk kehidupan ini. Jadi ya saya percaya
pasti kita semua punya punya keunikan masing-masing, keistimewaan masing-masing, manakala kita bisa enjoy dengan apa yang kita miliki, menerima diri kita, dan akhirnya menunjukkan bahwa, hey, ini saya. Semoga apa yang kita lakukan bisa jadi terang buat semuanya, bisa menjadi manfaat, kita happy, dan menjadi hadiah untuk kehidupan ini, Mbak. Yes. Wow. Yes, keren sekali Pak Didi. Banyak hal yang saya ikut belajar nih di ngobrol sebentar bersama Pak Didi nih. Nah, sama Mbak, kita sama-sama saling menguatkan, saling belajar. Iya, karena Tuhan itu memberikan kehidupan, kita memilih kehidupan ini, the reason is for having fun. Yes, betul banget. Itu yang saya juga sempat akhirnya melihat, kalau saya dari Kristiani ya Mbak, istilahnya bagaimana akhirnya di dalam keyakinan saya melihat bahwa ya punya kepribadian atau pandangan seperti seorang anak kecil itu merupakan sesuatu yang dikehendaki gitu. Bagaimana kita having fun, selalu berpengharapan baik, dan ternyata akses saya menemukan hal itu gitu Mbak. Akhirnya jadi enjoy banget. Sampai merinding Pak. Wow, keren banget. Iya Mbak. Masih banyak nih sebenarnya saya pengen ngobrol sama Pak Didi. Iya Mbak, terima kasih juga atas kesempatannya bisa sharing di sini. Lain kali kita bertemu di kelas-kelas yang lain ya Pak ya. Yes. Dan dengan senang hati. Dan saya minta video testimoni yang lainnya. Oke, terima kasih Mbak Siska. Oke, terima kasih yes, kepada semua yang sudah menonton video singkat ini. Kita akan kembali lagi dengan topik yang tidak kalah serunya. Dan apabila kalian ingin lebih tahu lebih banyak lagi mengenai Access Consciousness, please come to hidupceria.com. Kita membahas banyak sekali mengenai kesadaran, mengenai Access Consciousness, akses bars, dan juga terdapat informasi mengenai praktisi bars di seluruh Indonesia. Keren pokoknya. Yes. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Didi. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi.